Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Tahun ini akan jadi tahun menarik tentunya bagi para produsen, khususnya juga di industri otomotif. Masuk pertengahan tahun, beberapa mobil dari beberapa produsen sudah meluncurkan new model mobil mereka dengan pembaruan signifikan, mulai dari MPV, sedan, dan juga tidak ketinggalan pada kelas SUV. Berbicara soal mobil di kelas SUV, ternyata masih ada beberapa mobil yang belum rilis, namun diprediksi akan meluncur di tahun ini. Kelima mobil ini juga menyasar berbagai macam pasar dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang berbeda-beda. Apalagi pasar SUV tiap tahun makin menjanjikan karena minat konsumen terhadap kelas mobil ini. Bagi kamu yang penasaran dengan mobil tersebut, di video kali ini kita bakalan membahas 5 SUV terbaru yang akan masuk pasar Indonesia 2022. Namun sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau udah, yuk kita lanjut ke videonya. Number 5. Honda SUV RS Concept. Mobil SUV Honda ini pertama kali diperkenalkan pada ajang Gias di tahun 2021. Sosok mobil ini pun digadang-gadang akan menjadi lawan bagi Toyota Raiza dan Daihatsu Rocky, sebab beragam pabrikan mulai bermain di segmen SUV compact dengan mesin 1000 cc turbo. Seperti diketahui juga, memang mobil ini berada pada segmen compact SUV. Honda SUV RS Concept dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pasifik serta tim Honda di Indonesia. Konsepnya ini menampilkan desain eksterior bergaya sporty sesuai DNA Honda dalam sebuah platform mobil SUV compact. Dari sisi eksterior, Honda SUV RS Concept tampil dengan bodi ramping, garis yang tajam dan kokoh, serta grill menyatu dengan bodi yang semakin memperkuat karakter sportinya. Mobil ini kabarnya akan meluncur di tahun depan sejak awal perkenalannya. Jika dibandingkan dengan Honda N7X Concept sebagai sebuah mobil konsep dengan all new BR-V, di mana keduanya memiliki tampilan tidak jauh berbeda. Tentunya mobil ini juga akan mengalami hal yang sama. Namun yang pasti, mobil ini akan segera meluncur mengingat Raiza dan Rocky yang laris manis di pasaran. Harga yang dipasarkan pun juga tidak jauh pada range 200 jutaan jika Honda ingin bersaing secara kompetitif. Number 4. Ford Everest. Comeback-nya Ford di Indonesia juga menjadi angin segar bagi industri otomotif. Pasalnya Ford sendiri sudah pernah menjajakan produknya di tanah air sebelum akhirnya harus hengkang. Namun kali ini mereka masuk yang akan menghadirkan dua jenis mobil, di mana salah satunya mobil berjenis SUV. Ford Everest, sebuah SUV dengan teknologi dan fitur keselamatan canggih serta kemampuan mengemudi di jalan off-road yang lebih baik. Karena pada dasarnya Ford Everest dirancang untuk para pencari petualangan dan mengatasi segala jenis medan. Dari segi eksterior, mobil ini memiliki tampilan depan yang tidak begitu agresif, lampu cukup lebar, grill yang berukuran sedang, serta bumper silver di bagian bawah. Namun jangan salah, Ford Everest sendiri sudah meluncurkan pembaruan yang lebih modern dengan tampilan makin agresif. Pada interior, mobil ini juga sudah didukung oleh panoramic moonroof untuk model teranyarnya. Beberapa fitur canggih yang disematkan pada SUV ini seperti keyless entry, push start ignition, Apple CarPlay, 7 airbags, dan masih banyak lagi. Soal mesin, Ford Everest mengandalkan mesin diesel 2 liter BI turbo yang dapat menghasilkan tenaga hingga 213 PS dan torsi 500 Nm. Tenaga yang dihasilkan ini kemudian disalurkan pada transmisi otomatis 10 percepatan. Number 3. Chery Tiggo 8. Selain Wuling dan DFSK, Chery sebagai produsen asal Tiongkok ini memperkenalkan mobil mereka dengan berbagai macam jenis segmen atau pasar yang ditawarkan. Seperti halnya Ford,
Chery juga comeback dan ingin mendulang kesuksesan penjualannya layaknya Wuling Motors di Indonesia. Pabrikan asal Cina ini kembali lagi karena sebelumnya pernah hadir namun kurang mendapat respon dari masyarakat yang cenderung menyukai produk asal Jepang atau Amerika waktu itu. Chery gagal meyakinkan publik mengenai produk yang dijualnya. Namun tahun ini produsen ini langsung tancap gas dengan membawa segala inovasi modern. Salah satunya SUV mereka yakni Chery Tiggo 8 sebagai sebuah flagship SUV dari pabrikan ini. Secara desain, Tiggo 8 Pro memang menghadirkan gaya desain SUV premium. Bodinya yang besar terlihat gagah dengan sentuhan ornamen chrome yang membuatnya terlihat elegan. Pada bagian depan, grill besarnya terlihat keren dengan ornamen chrome di sekujur grill dan logo Chery di tengahnya. Grill ini juga dipadukan dengan headlamp LED yang disebut sebagai Chery LED Technology. Sedangkan kabin, SUV ini menawarkan kenyamanan premium bagi penumpangnya. Ras dashboardnya juga mengadopsi gaya soft touch dan lembut serta berkelas. Juga memadukan warna two-tone hitam dan coklat. Soal mesin, SUV ini menggunakan mesin 2 liter TGDI yang dapat menghasilkan tenaga hingga 250 horsepower dan torsi 400 Nm. Tentunya SUV ini akan disinyalir menjadi pesaing Pajero Sport dan Toyota Fortuner di Indonesia. Number 2. Hyundai Palisade Facelift. Salah satu luxury SUV yang diluncurkan oleh Hyundai di Indonesia yakni Hyundai Palisade. Sejarah mobil ini pertama kali diperkenalkan pada akhir 2018, namun Palisade memang belum pernah mengalami facelift sebelumnya. SUV terbesar Hyundai ini akhirnya mendapatkan ubahan di beberapa bagian. Tentunya hal signifikan ada pada eksteriornya di bagian grill. Konsep desain mobil ini masih senada dengan model lain seperti Tucson dan juga Creta. Hyundai juga masih mempertahankan desain lampu depan dari Palisade yang menjadi ciri khasnya. Desainnya dipertegas dengan bentuk bodi yang lebih mengotak. Pada bagian belakang, ubahannya terlihat pada bumper dan knalpot juga dibuat mengotak. Sementara desain lampu belakang masih mempertahankan model lama. Masuk ke interior, ubahan juga terlihat pada bagian dashboard. Meski tata letaknya masih sama, tapi Palisade kini dibekali dengan layar sentuh lebih besar dengan ukuran 12 inci. Desain setirnya pun ikut berubah. Pada sektor mesin, Palisade Facelift ini menggunakan mesin V6 3,8 liter yang dapat menghasilkan tenaga hingga 291 tenaga kuda pada 6000 rpm dan torsi 355 Nm pada 5200 rpm. Mesinnya dikombinasikan dengan sistem transmisi otomatis 8 percepatan. Sebagaimana diketahui, SUV Hyundai ini rilis di tanah air sejak Desember 2020. Sehingga tidak menutup kemungkinan versi facelift ini bisa menjadi penyegaran di akhir tahun 2022. Number 1. Mitsubishi Outlander PHEV. Salah satu SUV ramah lingkungan dari Mitsubishi yakni Outlander PHEV. Mobil ini mengalami perubahan terbaru dengan tampilan berbeda dan signifikan. Lantaran basis mobil ini sudah cukup berumur, maka pihak produsen melakukan peluncuran terhadap generasi terbaru Outlander PHEV. SUV ini memiliki tampang lebih modern dan up to date. Bagian depan generasi terbaru ini nampak lebih canggih dan juga berisi berkat penempatan ruang lampu yang berdekatan serta underguard besar di bawah. Lanjut ke sisi samping, mobil ini terlihat lebih sederhana. Mitsubishi hanya menyematkan 2 tarikan garis minimalis bersama penggunaan warna atap hitam. Namun pelek yang digunakan kini bermotif mirip kapak dan berwarna two-tone. Sementara di bagian belakang cukup senada dengan sisi samping mobil. Masih minim tarikan garis, Mitsubishi menempatkan lampu belakang LED pilih dan garnish berbentuk lubang knalpot di bagian bawah bumper. Masuk ke interior, mobil ini memiliki speedometer digital, head unit floating, AC dual zone digital, kombinasi warna two-tone, serta keseluruhan bentuk dashboard yang lebih fresh dibanding sebelumnya. Sedangkan untuk performa, mobil ini nantinya akan mengusung baterai 20 kWh ditambah mesin 2400 cc 4 silinder bensin. Jarak tempuh diklaim mencapai 70 km jika pure elektrik, atau lebih dari 700 km saat dibantu oleh mesin tersebut.
Untuk harga, mobil ini belum diketahui bandrol harga resminya. Namun sebagai gambaran, Outlander PHEV di Indonesia berada pada range 890 juta rupiah. Nah, itu dia 5 SUV terbaru yang akan masuk pasar Indonesia di tahun 2022 ini. Gimana tanggapan kalian dengan beberapa mobil yang ada di list tersebut? Coba kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga nih Instagram kita di @b.otomotifca untuk updatean terbaru lainnya pula. Kami pamit undur diri dan salam otomotif.